A'udzu Membaca. billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka kemudian berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Nah, ini orang munafik hendak menipu. Orang munafik itu tertuju kepada siapa? Orang munafik itu orang yang berbeda dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan ucapan. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Enggak, yang melakukan sholat siapa? Yang Orang melakukan Islam. Orang Udah. Islam. Agama Islam. Iya, orang yang sholat, tapi sholatnya untuk ria, sholatnya untuk ria, sholatnya untuk pamer. Itu Benar. artinya dia ingin menipu. Memang betul. Nah, memang betul. Makanya di Islam boleh nggak seperti itu di Islam? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Di mana dalilnya boleh munafik? Di mana dalilnya boleh munafik di Islam? Itu yang tertulis dalam surah An-Nisa ayat 142. Loh, ini justru orang munafik itu tidak boleh di Islam. Oh, Allah nggak melarang orang munafik. Mana dalilnya di situ bahwa boleh munafik? Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu. Orang munafik. Nah, sekarang boleh nggak munafik di Islam? Bro, sesungguhnya coba dulu. Ya, aku tanya samamu, boleh tidak munafik di Islam? Boleh nggak? Makanya tertuju orang munafik itu tertuju kepada orang yang melakukan sholat, kan benar? Nah, orang yang sholat bukan karena Allah itu munafik. Boleh nggak di Islam begitu? Kan udah sekali udah katakan sekali lagi. Kenapa Anda itu terlalu picik di dalam berpikir? Baginda Rasulullah Muhammad, dengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan menjumpai seburuk-buruknya manusia, yaitu orang yang bermuka dua. Dia datang ke sini dengan satu sikap, dan bila datang yang lain dengan sikap yang lain. Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang bermuka dua, munafik. Dia datang ke sini dengan satu sikap, dan dia datang ke sana dengan sikap yang itu munafik. Ini terjadi terhadap Paulus. 1 Korintus 9, sahabat dulu. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Di situ dikatakan begini, kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi, meskipun aku bukan Yahudi. Kepada penganut Taurat aku mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku tidak menganut taat kepada Taurat. Itu apa namanya? Munafik atau bukan? Enggak, coba dulu tertulis di mana tadi, apa tadi yang kamu katakan itu? Aku tanya samamu, itu munafik atau bukan? Enggak, aku tertarik nih dengan jangan dulu terlalu jauh kau masuk ke Islam. Ku tanya dulu, orang yang mengatakan, dengar, orang yang mengatakan kepada orang Yahudi, aku ngaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi, meskipun berdasarkan kelahiranku aku adalah orang Roma. Kepada penganut Taurat aku kemudian mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun aku ini bukan penganut Taurat. Itu apa namanya? Munafik atau bukan? Sedangkan di dalam Al-Quran diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 68, Allah subhanahu wa ta'ala jelas melarang keras orang-orang untuk jangan menjadi munafik. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar nara jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan orang-orang munafik, baik munafik laki-laki atau orang munafik perempuan dan orang-orang kafir, dengan neraka jahanam. Tuh. Sedangkan di agamamu Paulus harus diteladani, yaitu meneladani kemunafikan. Jadilah teladanku, sebagaimana juga aku ini adalah meneladani Yesus. Di mana tertulis 1 Korintus 11 nomor 1. Berarti kamu disuruh menjadi munafik sama Paulus. Paham sampai sini? Di dalam 1 Korintus 9 nomor 20
Kepada orang Yahudi, aku ngaku Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku menjadi penganut Taurat. Meskipun aku bukan penganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan banyak orang yang menganut Taurat. Itu apa namanya tuh? Kepada orang Makassar, ngaku Makassar. Orang Jawa, ngaku Jawa. Orang Madura, ngaku Madura. Bunglon namanya itu, bunglon. Itu namanya setan. Itu munafik. Boleh ndak munafik di Kristen? Boleh. Apa buktinya? Ya 1 Korintus 11 nomor 1 itulah. Jadilah teladanku. Maksudnya teladanilah Paulus. Kamu harus menjadi Paulus. Kalau kepada Batak, orang Medan, aku orang Medan. Horas. Pada orang Makassar ke saya. Ketika ketemu orang Jawa, aku ini orang Jawa loh. Nah itulah. Orang apa namanya itu? Munafik. Dan Paulus mengatakan, ikuti aku, jadikan aku teladan. Kalau di Islam nggak bisa. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wala'anahumullah walahum azabum muqim. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan mengancam orang-orang kafir dengan ancaman neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat orang munafik dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Jadi kalau ada orang sholat hanya ingin dilihat, hanya ingin ditiru, hanya ingin disanjung, hanya ingin kemudian pamer ria, itu munafik. Tak boleh di Islam, tak boleh. Nah kalau di agamamu boleh. Jadilah teladanku. Apa itu? Munafik. Filipi 1 nomor 18. Apa kata pendiri agamamu, Paulus? Tetapi tidak mengapa mengenai Yesus diberitakan, dikabarkan, diceritakan kepada orang lain, meski dengan niat menipu, meski dengan cara mengelabui, membohongi, atau dengan maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Apa itu? Apa itu namanya? Agama apa itu? Mengabarkan tentang Tuhan yang meski dengan cara menipu, membohongi, mengelabui. Dalam bahasa Yunani di original teksnya tertulis apa di situ? Propasis. Apa arti propasis? Menipu, membohong. Boleh. Dalam agamamu boleh. Coba. Jadi boleh menjadi munafik di agamamu? Boleh. Perintahnya begitu kawan. Kalau di Islam, ayat yang Anda bawa, ayat An-Nisa 142, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apa buktinya? Apa buktinya mereka menipu diri mereka kemudian? Tetapi Allah membalas tipuan itu, membalas kejahatan itu. Orang yang sholat, Allahu Akbar, apa yang didapatkan? Sanjungan. Begitu mati, pahala sholatnya nggak ada. Nggak ada. Allah membalas kejahatan dia. Itulah yang dikatakan wa khadi'uhum. Makanya kalau Anda itu ingin membahas Al-Quran, pelajari Quran, jangan cuma terjemah, tawakan orang. Bible aja belum paham kok bahas Islam. Pelajari dulu itu. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Nah, muncul pertanyaan, apakah Anda tidak merasa berdosa itu? Anda ingin menipu Allah dengan mengatakan Yesus itu manusia. Apakah Anda sadar kalau Anda dilaknat oleh Allah sampai hal seperti ini saja Anda nyata bagi kami sebagai pembohong, pendusta. Tapi apa? Anda nggak sadar kan? Anda menganggap itu suatu kelebihan kan? Anda menganggap itu suatu keistimewaan. Ketika Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, oh Anda bangga. Tapi itu ditertawakan sama kucing, sama ayam. Ayam aja tertawakan kalian. Coba. Apakah otak Anda itu nggak rusak ketika Anda mengatakan Yesus bukan manusia? Rusak otak Anda. Itulah yang Anda bawa tadi An-Nisa
142. Orang munafik hendak menipu Allah. Paham di situ? Allah itu Maha Pengampun. Ya memang betul bagi orang-orang yang tidak kufur. Tapi Allah kalau itu orang Maha Pengampun, Dia mengampuni siapapun. ya kalau dia bertobat. Ya. Nah sekarang saya tanya samamu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya. Nah kan mulai baru ditanya kayak gitu udah bingung ya. Nah, kamu bertanya tentang keilahian Allah itu, kamu kapasitas apa? Saya tanya Yesus bukan Ya Allah. sekarang saya tanya kamu, kapasitas apa kamu bertanya keilahian Allah? Saya sebagai Muslim yang merasa Lu sudah sebagai Muslim, jalani hidupmu. Sabar dulu. Saya sebagai Muslim yang wahyumu. Saya sebagai Muslim Jangan menyaksikan coba-coba tanya tentang tipuan-tipuan wahyu orang lain. dari mana kau dapat kata wahyu? Dari mana kau dapat wahyu? Dari mana kau dapat Dari kata mana kau ilahi? dapat wahyu? Kau tanya dulu kau. Dari mana kau dapat? Dari mana kau dapat kata ilahi sampai kau mampu mengatakan kata ilahi? Dari mana kau dapat itu? Lu dapat wahyu dari mana lu? Wahyu kau dapat kata dari mana? Lu kapasitas apa sebagai apa? Saya tanya, kamu dapat kata wahyu, dapat kata ilahi, itu kau curi dari mana? Loh, sekarang saya tanya kau dapat wahyu dari mana kau nih? Kau dapat kata wahyu itu dari mana, kuclu? Loh, bukan curi. Dari mana? Dari mana? Memang dari mana? Dari mana kau dapat kata wahyu? Hanya klaim kau punya kata, kau punya kata. Kan? Punya kata. Pencuri kau, agama Paluka. Pencuri apa? Paluka kau, kapal tenggelam. Ku tanya baik-baik samamu, dari mana kau ambil kata ilahi? Dari mana kau ambil kata wahyu? Kau jawab dulu. Ayo. Kau agamamu itu serba rampok. Serba rampok agama kau itu. Kalau tidak merampok dari Islam, dari Yahudi. Agama serba cacat, serba memalukan. Ayo kutanya samamu coba. Dari mana kau ambil kata wahyu itu? Kata wahyu itu kan jelas hanya ada dalam Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa wa ilahukum ilahum wahid. Kata ilah dari Al-Quran, ilahi dari Al-Quran, wahyu dari Quran. Kamu karisteng penyembah roh halus. Dari mana kau rampok kata wahyu ini? Dari mana? Kau jawab. Jangan sok tahu tapi kosong, nggak ada ilmu. Kutanya kau, dari mana kau rampok kata wahyu? Dari mana kau ambil kata wahyu? Dari mana? Dari mana? Sekarang saya tanya. Dari mana kau ambil kata wahyu? Itu juga bahasanya bahasa Yahudi. Belepotan ya, belepotan. Bahasa juga kau gara-gara. Belepotan kan? Inilah kalau umat penipu kayak gitu. Kau pencuri. Kau pembohong kau. Nah, aku tanya samamu, kalau kau bukan penipu, dari mana kau ambil kata wahyu? Kau punya apa wahyu itu dari mana kau? Saya tanya, kata wahyu yang kau pakai itu kau rampok dari mana? Sekarang kau kata wahyu. Kristen seluruh Indonesia, tengoklah wakilmu ini kutanya. Dari mana Kristen mengambil kata wahyu? Apa jawaban orang ini? Dari mana kau berbahasa juga sekarang? Malah dia bertanya sama aku. Nah, coba lah. Malah dia balik nanya. Dari mana? Nah, coba lah. Saudara-saudaraku Kristen Indonesia, tengoklah. Inilah agama kalian. Pertanyaan agama yang sangat sederhana apa? Coba. Memangnya saya lagi dari mana agama impor dari barat Kristen ini mengambil kata wahyu? Tidak kan? Coba deh. Coba tengok apa? Coba lihat. Mulut kau maling, mulut kau tuh jaga maling. Coba lihat. Saya bertanya baik-baik loh. Dari mana kau ambil kata wahyu? Jagalah. Kupas tuntas ke agamamu, jangan. Ya ini saya katakan kata wahyu. Kata wahyu muncul di Al-Quran. In huwa illa wahyu. In huwa illa wahyu. Lu punya kapasitas apa datang bicara? Justru karena saya paham Al-Quran, saya balik nanya samamu. Saya balik samamu. Dari mana agama Kristen yang datang dari barat ini mengambil kata wahyu? Apa jawabanmu?
Hanya kata balik lu mulai kajar. Wahyu dari mana? Wahyu dari mana? Bang Suma, berhenti Bang Suma, jangan kau bongkar-bongkar agama kami Bang Suma. Bang Suma berhenti, jangan kau buka aib agama kami. Lah ini kutanya, dari mana kau ambil kata wahyu? Dari mana? Dari mana karisteng? Dari mana karisteng agama titipan Belanda ini mengambil kata wahyu? Allah. Alah. Mulai ngomong titipan apa? Cuma bisa ngomong kayak gitu. Emang ada Yesus nitip agama Kristen? Nggak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, dari mana kata wahyu dirampok oleh agama yang datang melalui penjajah Belanda? Jawabanmu apa? Alah. Lu juga dirikan agama di sini kok, lu terima juga dari luar kok. Sekarang kalau saya ditanya, dari mana agama? Kalau saya ditanya, dari mana agama Islam mengambil kata wahyu? Itu juga ya kan? Agama yang dibawa dari luar kok. Kalau saya ditanya, dari mana umat Islam mengambil kata wahyu? Saya langsung jawab, in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Kalau kamu ditanya, dari mana agama Kristen yang diimpor dari barat ini mengambil kata wahyu? Terberak pelek sepeda kau kan? Pandai kau beragama. Kristen agama yang paling benar. Baru hal sederhana ditanya, dari mana Kristen mengambil kata wahyu? Sekarang terberak mesin kulkas kau kan? Bikin diri seolah-olah agama buatanmu sendiri. Coba ditanya baik-baik, coba lihat. Dari mana agama Kristen mengambil kata wahyu? Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Nggak ada. Kamu mencret yang keluar itu garpu. Cobalah. Kalau Islam ditanya, wahai agama Islam, ya paman, dari mana agamamu mengambil kata wahyu? Dari Al-Quran, surah An-Najm ayat 4. In huwa illa wahyu yuha. Jelas, agama kami terukur. Inilah yang disebut jalan lurus, jalan keselamatan. Ketika ditanya ada jawaban berdata di Al-Quran. Dia ditanya, dari mana kau ambil kata wahyu di agamamu yang jelas-jelas dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia? Dari mana? Paramex, Kombantrin. Apanya kayak gitu? Bodrex. Agama kok kayak gitu kali kawan-kawan. Ya, naik ke sini tuh jangan mengupas Al-Quran yang kau sendiri membacanya pun tak bisa. Begitu giliran ditanya agamamu, mencret garpu. Ini ilmu ya teman, ini ilmu. Cuma selamat pagi si Jumaidi. Ya, kenapa pagi yang kau selamatkan? Ya. Siapa lagi yang ngajarin kau begitu? Yesus berkata dalam Markus Lukas, Yesus berkata, Shalom alaikum. Lukas 24 nomor 36. Siapa pula yang ngajarin kau selamatkan pagi? Pagi pula yang kau selamatkan. Siapa yang ngajarin itu? Yang ngajarin siapa ngomong kayak gitu? Ngajarin siapa? Bukankah kalian harus meneladani Yesus? Bukankah kalian harus meneladani Yesus? Yesusnya berkata dalam Lukas 24 nomor 36, Shalom alaikum. Kenapa pula selamatkan pagi? Ilmu dari mana lagi tuh kau bawa ke sini? Yang pasti tidak pernah kepada orang yang pemilih Mekah itu cuma. Apa pula kau? Apa pula iya. Kenapa kau bahas Mekah? Ada apa kau bahas ya, itu Mekah? kan Allahmu di situ cuma. Maksudnya gimana? Itu. Ya, sekarang sekarang ku tanya kau, Ila Israel apakah pemilik kota Mekah atau bukan? Nangis kau kan? Bukan. Allahmu itu pemilik batu itu. Lucu. Teman-teman, tengoklah. Ila Israel katanya bukan ilah untuk kota Mekah. Kasihan kali. Itu kan pemilik. Parah kau. Batu persegi itu kan Allahmu itu. Sekarang ulang lagi. Tuhannya Yesus, ya mengutus Yesus, apakah bukan Tuhan bagi kota Mekah? Pemilik Mekah itu kau menyembah. Aku tanya samamu, apakah Tuhan yang disembah Yesus itu bukan Tuhannya kota Mekah?
Kenapa kalian mencuri budaya agama? Iya. Bertaga. Mulai mabok. Iya. Kulang lagi. Kenapa kau Tuhan, dengar kawan, dengar kawan. Ini ilmu. Ini ilmu kawan. Ini ilmu supaya otakmu enggak berkarat. Nih. Ku tanya samamu. Iya, Apakah Tuhannya? Dengar, bukankah itu budaya atau penyembah pagan cuma? Enggak bicara sendiri dia. Yang pagan itu yang menyembah makhluk, yang menyembah setan. Itu pagan. Itu kan nenek moyangnya Muhammad. Nenek moyangnya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah roh. Itu Kau menyembah roh tidak? Kelili patung itu apa? Kau menyembah roh tidak? Kutanya dulu samamu. Kau menyembah roh tidak? Ayo, kutanya samamu. Apakah kamu Kristen itu menyembah roh? Ya atau tidak? Sama dia saja kau takut cuma macet internasional. Ku ulang lagi pertanyaan saya. Sekali lagi. Apakah Kristen itu penyembah roh? Ini korbannya ya kalian ya. Jadi kalau diajari oleh sekali lagi ku tanya, tengoklah saudara-saudara Kristenku Indonesia, tengoklah ini wakilmu nih. Ku tanya, apakah Kristen itu penyembah roh? Inilah. Ya. Apakah Kristen itu penyembah roh? Ditanya, kenapa Anda kau kelilingi dan mencuri budaya nenek moyang penyembah? Tidak ada urusan, itu tradisi kami. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, apakah Kristen penyembah roh? Ya, benar. Ya, benar. Penyembah roh. Roh adalah Bentar. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Iya, betul. Roh adalah. Jadi tunggu dulu. Ya udah. Tunggu dulu. Bang Robert. Roh adalah. Robert pingsan. Roh adalah. Tadi. Roh adalah. Elohim itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah. Saya tidak tanya Elohim. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Saya tanya kau. Roh adalah. Sama saya tidak tanya Tuhannya Yahudi, yang saya tanya Tuhanmu. Saya tidak tanya Tuhannya Yahudi, yang saya tanya Tuhanmu. Roh adalah. Saya ulang lagi. Roh adalah. Maksudnya roh adalah apa? Ya, roh itu apa? Roh adalah makhluk halus. Makhluk halus. Berarti kamu penyembah makhluk halus gitu? Kalau apa? Kamu mau ngomong apa? Ya, jangan gitulah. Saya bisa kasih tunjuk terjemahan kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Ruhul Qudus. Nenekmu kiper. Sekarang kamu udah paham bahwa kau penyembah roh, makhluk halus? Udah paham? Tahu tidak sehina-hinanya nama di sisi siapa? Kamu sudah paham? Kamu sudah paham kalau kau penyembah roh? Kamu sudah paham kalau kau penyembah roh? Enggak, aku tanya dulu. Kamu sudah paham kalau kau itu penyembah roh? Apa itu? Itu Tuhan atau batu? Ini Tuhanmu di sini. Kata siapa itu Tuhanku? Kata siapa? Tuhanmu. Kata siapa itu Tuhanku? Kata saya. Apakah ada dalil? Enggak, saya mau tanya, udah kau cium ini, udah kau cium. Apakah ada dalil? Bang Injil. Apakah ada dalil? Apakah ada dalil? Apakah ada dalil kalau itu Tuhan? Sudah kau cium ini, udah kau cium ini. Apakah ada dalil kalau itu Tuhan? Udah kau cium dulu ini, udah kau cium. Nama kau itu dari mana Injil? Nama kau itu dari mana itu Injil itu? Ini udah usah kemana-mana. Dari mana itu? Longor, kurang ajar. Ya itu Hajar Aswad, itu batu. Terus apa masalahnya? Udah kau cium, udah ditanya. Udah saya cium, udah. Terus apa masalahnya? Ya terus. Injil jangan kayak gitu Injil. Apa rasanya? Kamu dengar nggak omongan saya? Bahlulnya bahlul. Itu kayak gitu Injil nggak baik. Itu batu. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah di dalam Bible mereka semua memiliki batu tugu.
semua nabi yang diutus kepada Bani Israel itu ada batu tugu. Batu tugunya itu ada di mesbah. Mereka mengelilingi batu tugu itu. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu aku berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Biasanya itu kami. Itu udah biasa. Agama samawi itu begitu. Sama saya itu cuma kura-kurai saya itu tertulis di dalam Bible yang kalian rampok dari agama Yahudi. Santai kalian, santai. Sekarang saya tanya samamu, kalau orang Yahudi mengelilingi mesbah, orang Islam mengelilingi juga mesbah, kamu Kristen kenapa justru kemudian menyembah makhluk yang punya batu zakar? Jawab coba. Karena ya mau dijawab pun nggak bisa dijawab, santai. Karena Elohim punya batu sakar gitu. Bukan. Nah, terus kenapa sembahanmu punya batu sakar sementara Yahudi tidak? Kan mau dijawab gimana sih? Iya, ini kan kita tiktokan. Kau katakan orang Yahudi tidak menyembah makhluk yang punya batu sakar, sedangkan kamu menyembah makhluk yang punya batu sakar. Sembahanmu sama enggak? Aduh. Batu zakar. Aduh. Batu zakar, bro. Kamu kena juga dengan Allah kamu. Allah saya bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan Tuhanmu yang bernama Yesus itu punya batu sakar. Betul? Enggak betul. Berarti Yesus tidak ada batu sakarnya? Batu zakar itu maksudmu apa? Alamak. Inilah macet. Macet. Padahal di dalam Bible itu ada disebut zakar kuda, pura-pura nggak tahu. Ya kan? Di dalam Kolose 2 nomor 9, dengar, Kolose 2 nomor 9, biji sakarnya Yesus juga itu adalah Tuhanmu ilahi. Jadi jangan kau bawa batu, perlihatkan batu di sini. Saya kalau perlihatkan foto batu sakar, mampus kau. Mampus kau. Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus adalah Tuhannya Kristen. Baca. Mampus kau kan? Mampus kau kan? Nah, kau tunjuk pula batu. Nanti kalau kusuruh Bunda Rahma buka kamera tunjukkan foto batu sakar, mampus kau. Kutanya ulang samamu, Kolose 2 nomor 9, betulkah biji sakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu? Tidak. Berarti kau ingkar terhadap kitabmu. Kau baca Kolose 2 nomor 9 dulu, baca dulu Kolose 2 nomor 9, baca. Saya pingin dengar. Udah. Kamu baca dulu Kolose 2 nomor 9. Supaya Enggak. Kau baca Kolose 2 nomor 9 dulu. Baca dulu 2 Kolose. Enggak, kamu Kolose 2. Mengejar statement kamu. Saya butuh dalil. Kolose 2 nomor 9. Di situ diterangkan bahwa biji sakarnya Yesus kepenuhan ilahi. Masih mau datang besok? Masih mau datang besok? Ini yang mencuri kata Injil, masih mau kau? Pakai lambang bendera negaraku lagi kau, Bahlul. Si Injil ini saya ngomong ini si Adi Saputra. Enggak, ini temanmu yang menghujat tadi nih, yang tunjukkan batu ini, sekutanya. Mau enggak kau kusuruh Bunda Rahma buka gambar batu sakar? Nah, itu sembahanmu itu, mau enggak? Kolose 2 nomor 9, biji sakarnya Yesus kepenuhan keilahian. Masih mau datang besok? Bahkan lubang pantatnya pun kepenuhan ilahi. Si mau kau lihat? Berarti penyembah nonot, Bang. Penyembah nonot berarti. Iya, penyembah nonot mereka ini. Gawat, Bang. Aduh, gila. Kolose 2 nomor 9. Itu belum apa-apa loh. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa, Tuhan kau itu yang bermata 7, bertanduk 7 itu apa? Inkarnasi menjadi manusia. Nah, sebagai manusia ada nggak batu sakarnya? Ada.
Masih mau datang besok? Coba kamu jelaskan kepada saya. Udah kau diam dulu kau tante, diam kau dulu tante. Ini dulu si Injil ini. Tante diam dulu. Ini, si Injil, bernapas kau, Injil, bernapas kau dulu, Injil, buka napasmu dulu kau. Buka mulutmu kau, diam kau. Kau pakai pula lambang negaraku tuh. Nah, oke, angkat mulutmu, bicara kau. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Baca. Di dalam tubuh Yesuslah berdiam secara jasmani segala kepenuhan keilahian. Termasuk nggak tubuh Yesus kalau batu sakarnya termasuk nggak? Termasuk. Berarti batu sakarnya juga penuh keilahian. Berarti ilahimu, Tuhanmu adalah batu cila. Para kau penyembah batu sakar kau dompala lama. Mati orang nggak bernapas, mati kau. Coba makanya cuma apa lagi di sini loh nenek moyang Muhammad ini penyembah mengiling Ka'bah ini, kenapa Anda ikuti penyembah pagang semua? Lah, tidak ada orang menyembah Ka'bah, Bahlul. Mana ada orang menyembah Ka'bah? Ka'bah itu adalah Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku. Ini loh datanya. Diam. Mazmur 26 nomor 6. Daud mengelilingi Baitullah. Baca. Suku Quraisy penyembah. Iya, suku Quraisy mengelilingi Ka'bah. Oke. Nabi Daud mengelilingi Ka'bah juga. Kenapa Anda mencuri budaya penyembah pagan? Mana ada penyembah pagan? Mana ada mereka menyembah Ka'bah? Mazmur 26. Coba kau buka Mazmur 26. Coba kau baca Mazmur 26. Allah kau Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah. Ya, coba kau buka Mazmur 26 nomor 6 coba. Udah selesaikan dulu di sini. Sudah selesai itu, udah selesai. Kau jangan menghina tujuanmu kau mau menghina. Mazmur 26 nomor 6 kau baca. Mazmur 26 nomor 6 kau mau baca. Daud mengelilingi Ka'bah. Saya bukan mas itu ya kuta. Apa lagi yang kau tanya? Apa lagi? Apa yang kau tanya? Apa? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Bukankah Yesus itu cucunya Daud? Dan ternyata kakeknya Yesus juga mengelilingi Baitullah. Tertulis di mana itu, Nak? Mazmur 26 nomor 6. Ini yang masalah. Karena kamu bukan mengelilingi batu, menyembah batu. Ini pertanyaanku, kenapa kamu curi-curi di sini? Apa itu? Ini kan budaya penyembah pagan suku Quraisy Muhammad. Kenapa kalian mengikutinya? Iya, neneknya Nabi Muhammad mengelilingi Ka'bah. Dia ini kan penyembah dewa itu, suku Quraisy. Di mana dia? Di mana tertulis mereka menyembah Ka'bah? Tunjukkan coba, besarin coba. Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi. Kalau mengelilingi itu Daud sudah mempraktekannya lebih dulu. Mazmur 26 nomor 6. Tidak ada urusan, ini kan di luar. Tidak ada urusan. Allahnya Israel ini. Allah Al-Uzza Al-Manah disembah oleh siapa di sini? Suku Quraisy sebagai putri-putri Allah. Kau Quraisy kerap mengelilingi Ka'bah sambil melakukan puji-pujian kepada Allah Al-Uzza dan Manah. Patung-patung 3 dewi disebut sebagai tembok pelosok Mekah, termasuk di Ka'bah. Terus apa masalahnya? Maksud saya ini, kenapa Anda mengelilingi hal ini kalau zaman suku Quraisy ini dengan telanjang mereka kelilingin ini? Sejawab boleh? Di mana perintah Allah Anda melakukan hal ini? Di mana? Di sana? Enggak ada, makanya kau bodoh. Kenapa kalau enggak ada? Kenapa kalian mengikuti budaya suku Quraisy? Penyembah pagang. Ini pagang. Apa aneh kau ini aneh. Lo kan bisa aneh lo. Nah, sekarang kau baca Mazmur 26 nomor 6 coba. Ya, Anda belum jawab pertanyaanku. Di mana enggak ada? Di mana? Di mana umat Islam kemudian menyembah Ka'bah? Mengelilingi Ka'bah itu apa?
Mengelilingi Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Kalau mengelilingi mesbah itu sudah menjadi tradisi dari nabi-nabi terdahulu. Bukan tradisi, itu tradisi nenek moyang pagar Quraisy. Mazmur 26 nomor 6 itu apa? Tuyul. Kau paham ya? Kau Quraisy ya. Kau Quraisy dikenal sebagai kaum yang masih memegang teguh adat istiadat, kepercayaan. Terus? Dan agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Terus? Sebab itulah para pembesar Quraisy menolak acara Islam yang dianggap mereka sebagai ajaran baru. Kenapa ketawa? Ya kau sudah menjawab, berarti kaum Quraisy dengan agama Islam itu berbeda. Ya, tapi Bahlul. ditolak dengan diperangi oleh Muhammad. Akhirnya apa? Kepercayaan mereka itu diambil oleh Muhammad dan cara memilih Ka'bah. Parah. Udah. Kau beres celana. Bang Jibril minta Abdul. Lucu kalian. Lucu kau itu. Gimana lucunya? Maksud saya begini, cuma ini orang Quraisy. Tanya lagi. Kenapa kalian mengikuti? Di situ yang kau baca tadi, orang Quraisy menolak agama Islam nggak? Makanya itu Muhammad ini kenapa kok mau contoh begini cuma ya. Biar otak itu cerdas cuma ya. Di Indonesia itu sekarang yang kau baca itu, yang kau baca tadi itu, ada Islam dan sebelum ada Islam dan Kristen di Indonesia itu ada agama sebelum Islam dan Kristen ada agama Hindu loh. Yang ini sama dengan ada di Arab sana, cuma itu sudah menjadi agama nenek moyang. Kalau kamu berbicara mengenai sama atau tidak sama, orang-orang Romawi sabar dan gantian kita sebelum Anda diturunkan, saudara, kalau Anda berbicara kesamaan, orang-orang Roma Yunani menyembah kemudian Theos, menyembah roh. Nah, kamu juga menyembah roh. Orang Hindu menyembah manusia bernama Krishna. Kamu juga menyembah manusia bernama Yesus. Apa bedanya? Kalau itu yang kau pertanyakan. Orang Hindu punya Trimurti. Ayo, Brahma, Siwa, Wisnu. Orang Kristen punya Trinitas, Bapa, Anak, Burung Merpati. Apa bedanya? Orang-orang Roma Yunani ibadah Minggu sambil bernyanyi-nyanyi. Orang Kristen ibadah Minggu juga bernyanyi-nyanyi. Apa bedanya? Coba. Orang Roma Yunani makan babi, Kristen makan babi. Apa bedanya? Kalau itu yang kau jadikan acuan. Jadi jangan kau gila permanen. Kalau kau mengatakan orang Islam mengikuti tradisi Quraisy, itu tuduhanmu. Sekarang saya bertanya samamu, kamu mengikuti tradisi siapa menyembah biji sakar? Berarti gini, cuma berarti Anda mengikuti para penyembah pagang di situ mengelilingi. Itu menurut pandanganmu, oke. Pandanganmu lo ya, pandanganmu. Sekarang saya balik nanya samamu, siapa yang kau ikuti menyembah batu sakar? Jawab. Bisa kau jawab? Tidak masuk logika cara berpikirmu tuh loh, Juma. Kok nggak masuk logika pula? Orang ini, orang itu, orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faktanya kan di situ mengelilingi Ka'bah itu adalah itu warisan. Iya, sudah selesai. Itu sudah selesai. Kenapa Anda mengikuti itu? Itu sudah selesai. Pertanyaan saya kepada saudara, bukan kalian dengar. Kamu ikut siapa? Kamu ikut siapa menyembah batu sakar? Jawab. Kamu lari kemana-mana kau bicara. Loh, ini kan pertanyaan saya. Ya saya kan sudah jawab. Dan bahkan kau bicara mengatakan kamu juga orang Quraisy menolak agama Islam. Udah, kau sendiri yang menjawab itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kau contohi siapa menyembah batu sakar? Jawab. Ya wajar kalau mereka menolak, cuma karena itu sesembahan mereka. Saya ulang sekali lagi. Kamu Kristen menyembah batu sakar itu ikut siapa? Jawab. Jawab itu. Jawab. Tidak bisa kau jawab. Apa kalian mencuri? Tidak bisa kau jawab. Tidak bisa kau jawab. Tidak bisa. Nggak bisa kau jawab. Silakan Dinda Jibril.
Aduh. Kau jangan Silakan benci. kita. Jangan kemana-mana kau lari kolongor. Izin nabok 2 menit aja, Bang. Iya, silakan. Jadi kalau memang mengelilingi Ka'bah itu pagan ya, katanya. Kita lihat nih. Kalau kamu tahu, Yahudi punya bait El namanya. Ini dihancurkan di tahun 70. Iya, sebentar. Yuk, sebentar. Iya, sebentar. Ini punya bait El. Mereka punya bait El. Kita baca kitab fikih mereka. Ini kitab fikih mereka nih. Kitab ibadah mereka ada di Misnah Sukah nomor 5. Kita translate ya. Mereka ngapain sih kalau punya bait El? Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami. Tuhan berilah kami kesuksesan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Pagan ini berarti. Pagan Quraisy nih berarti. Yahudi. Pagan ini berarti. Ayo kok kena kok. Berarti Yesus pagan ya? Pagan Quraisy. Keliling misbah 7 kali. Pak, yang pertanyaan saya, ini sesembah Quraisy itu kan penyembah dewa. Oh, berarti ini pagan juga. Yesus pagan juga. Siap. Berarti Yahudi itu pagan juga ya? Tuhan kau pagan berarti ya? Kita fokus kepada Quraisy. Oh, kena kau. Kena kolongor. Disambung Bang, disambung. Tadi kutanya dulu samamu, kutanya lagi nih. Nggak selesaikan dulu, kenapa mengikuti budaya itu kok? Kutanya dulu samamu. Tadi kau mengatakan dengan data yang kau baca, orang-orang Quraisy mengikuti nenek moyang mereka, betul? Memang itulah suku Quraisy penyembah pagan mengelilingi Ka'bah itu Bang dengan telanjang. Mengelilingi dengan menyembah pagan itu berbeda. Yang saya tanya kamu ini mengelilingi kan? Ya aku tanya budaya mereka ini orang kenapa Quraisy kalian ikuti? Aduh. Orang-orang Quraisy mengikuti tradisi nenek moyang mereka, betul? Ya, memang itu sesembah mereka toh. Sesembahan mana ada orang Yahudi menyembah, orang Quraisy menyembah Ka'bah, Bahlul. Siapa yang bilang kau menyembah, tapi mengelilingi Ka'bah itu lambai tua dengan bernyanyi. Iya, kalau mengelilingi tadi kan sudah ditunjukkan data. Iya, kenapa kalian mengikuti itu cuma? Itu yang aku karena nabi-nabi terdahulu juga melakukan hal yang sama. Makanya saya bertanya, adakah nabi-nabi terdahulu menyembah batu sakar? Berarti kalian tiru itu. Lah, itu perintah dalam kitab suci kami, dalam agama coba di mana perintah suruh mengelilingi Ka'bah itu? Sekarang ketika kami menemukan Anda, sabar dulu kau. Ketika kami kemudian menemukan bahwa kalian menyembah batu sakar, kalian ikut siapa? Itu loh pertanyaannya. Ya, di mana tadi dalilnya bahwa Allah itu diperintahkan itu mengelilingi Ka'bah? Astagfirullahalazim ya Allah. Al-Quran surah Al-Hajj ayat berapa itu? Ayat 29. Jangan ngarang lo. Saya bukan Kristen Bang, saya Muslim. Gak mungkin saya ngarang karena saya Muslim. Oke? Coba kasih tahu kepada jemaatmu. Dengar. Summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada dalam badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Ada perintah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 29. Sekarang saya balik nanya, di mana nabi-nabi Yahudi atau orang Yahudi menyembah batu sakar manusia? Jawab. Jawab. Berarti pemilih Mekah itu Allah ya? Itu kan? Coba tengoklah ini. Inilah kalau penyembah setan, tidak mau ditanya, nggak mau dibongkar. Kalau sembahnya itu setan. Pertanyaan saya, dari tadi kau hanya membahas Islam saja. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Dari tadi kau hanya membahas Islam. Sekarang pertanyaan saya, ditunjukkan data tadi di Mazmur 118 nomor 25, Mazmur 26 nomor 6. Orang-orang Yahudi kelilingi Baitullah,
Baitel, mereka keliling. Sekarang Kristen beda. Kristen menyembah batu sakar berdasarkan Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Sebelum Anda kutendang ke bawah ya. Kalau kau tidak jawab ini, kau kutendang, kupijak, kuludai, kutampar, kuberaki mulutmu. Dengarkan. Di mana Kristen dapat contoh menyembah batu sakar? Jawab. Oh, jawab itu. Jangan ngasih mau nanya aja kau dari tadi bisa jawab kau, woi. Jawab. Quraisy nomor 3 ini. Satu, di mana di situ? Maka turun kau. 3, 4, mampus kau kan? Kau permalukan dirimu. Kamu merasa dirimu bisa menghancurkan Islam dengan bertanya. Tapi kau tidak ada pertahanan. Kalau saya jelas, Anda mengatakan mengelilingi. Di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas Mazmur 118:25 yang tadi, Mazmur 26 nomor 6. Kau dihantam sama Bible. Ternyata orang Yahudi pun mengelilingi rumah ibadah mereka. Kau tanya di mana dalilnya? Di Al-Quran Al-Hajj 29 perintah mengelilingi. Wal yattawafu bil baitil atiq, dan berkeliling tawaf di rumah Baitullah. Ada pertahanan kuat. Nah, kamu menyembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Pertanyaannya, kamu mengikuti contoh siapa menyembah batu sakar? Ada yang disebut Krishna kan? Nah, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Sai Baba, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Fir'aun, itu yang kau contohi. Ada yang menyembah Horus, itu yang kau contoh. Ada yang menyembah Atis, itu yang kau contoh. Kenapa pula kau tidak mau jawab? Ayo. Tidak bisa kau menghancurkan Islam dengan ilmu seperti itu, nggak bisa. Islam itu terlalu kuat untuk kau hancurkan. Iblis berkongkok-kongkok dengan kamu untuk menghancurkan Islam, tak sanggup. Nah, sekarang pertahananmu apa ketika saya tanya gitu? Apa pertahananmu? Lari ke orang Quraisy. Kenapa orang Kristen menyembah batu sakar manusia? Lari ke Quraisy. Tak bisa kalian bertahan, tak bisa kalian menjawab. Karena ada jawabannya. Kenapa kalian menyembah batu sakar? Karena kami pagan. Udah selesai. Itu aja jawabannya. Karena tak ada yang lain. Mana buktinya kau menyembah Yesus? Tuhanmu Yesus. Kau ke gereja nyembah Yesus. Mana buktinya Yesus itu punya batu sakar? Lukas 2 nomor 21. Ini mau kemana? Nggak bisa kemana-mana. Kolose 2 nomor 9. Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Tuhannya Kristen punya batu sakar. Sakit hati kau kan? Kau yang cari, kau yang minta. Dari awal kau masuk, kau tunjukkan batu Hajar Aswad. Kau pikir itu Tuhan kami. Sakit hati kau kan? Datang nanti si Dosma, pengejar, laporkan. Orang lagi tablik menyambut bulan suci Ramadan, dibilang demo. Nah, itulah kau. Otak bocor. Makanya kurangi makan babi, sehingga tabiatmu jangan seperti tabiat babi gitu loh. Astagfirullahaladzim. Babi. Kutanya dulu nih, Bang Blender, kutanya dulu kamu, saudaraku. Bang, jawab dengan jujur, singkat, padat. Ya. Kalau orang makan jagung, mulutnya bau? Enggak. Bau jagung. Ya, bau jagung ya. Ya. Ya kan? Ya, kalau benar. Orang makan duren mulutnya bau? Bau duren. Bau duren. Orang makan mangga mulutnya bau? Bau mangga. Kalau orang makan babi mulutnya bau? Bau babi celeng. Kalau orang makan anjing mulutnya bau? Anjing. Bau anjing. Memuntah, aku lagi puasa padahal. Lanjut.
Saya tadarus dulu. Mukanya pun juga sama bang, lama-lama ngikut bang mukanya. Bang. Kalau itu aku angkat tangan. Mukanya pun sama. Yang saya tahu orang yang makan botol parfum mulutnya bau parfum itu aja. Orang yang menelan knalpot motor Mio mulutnya bau asap knalpot. Orang yang makan babi mulutnya bau babi, itu aja aku tahu. Iya. Memang kebanyakan gitu bang, mukanya juga kayak gitu mukanya, wajahnya udah. Kalau itu aku lepas tangan itu. Kalau itu aku lepas tangan. Yang saya tahu orang makan babi mulutnya tidak mungkin bau ayam, pasti mau bau babi. 2025 bang, 2025 sekarang ikut bang, wajahnya juga ikut kayak babi. 2025 bang. Kalau itu aku angkat tangan. Aku nggak mau kalau itu. Karena kawanku kemarin juga keinjak motor mukanya jadi peta. Iya betul. Iya. Allahu Akbar, masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini berlaku hanya untuk penghujat ya teman-teman. Karena tadi dia menuduh kita menyembah batu, menuduh kita kemudian ikut berhala, nyembah berhala dan seterusnya. Kita kasih data. Mereka sakit hati, ya itulah akibatnya. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka diterbalaskan kemudian kejahatannya sendiri. Demikian, silakan dilanjutkan. Ya, jadi inilah kesempatan ya teman-teman ya. Bulan Ramadan ini kesempatan oten-oten iblis-iblisnya untuk mengganggu kita. Wah, ini jadi memang mereka udah kompak. Nanti pas puasa baru kita serang mereka katanya. Nah, inilah dengan cara-cara kayak gini menghujat agar kita batal puasa. Ini paling mudah untuk menggoda iblis-iblis itu di sinilah, di komel-komel ini. Cobalah, ya kan? Tengoklah, mulai menghujat saja orang tuh nanti. Tengoklah. Menghujat aja, menguji puasa kita. Ini kesempatan mereka, makanya banyak istighfar. Ini sebulan ini teman-teman ya yang puasa ini, inilah serangan-serangan oten nih. Iblisnya inilah kesempatan mereka, numpang di badan mereka. Naik kau, naik, ganggu orang tuh, kroyo, ayo serang katanya. Itulah, cobalah. Bunda Rahma. Blender, promosi dong. Oh, Bunda Mila juga ada. Ya Bunda, lanjut Bunda. Aku nyimak aja lah, kan ada gurunda. Bunda Mila, boleh aku tanya Bun? Boleh. Orang makan mangga mulutnya bau apa Bun? Bau mangga. Aku belum puasa, mau nanya apa aja boleh? Belum. Oke. Kalau orang makan cendol mulutnya bau? Bau cendol. Kalau orang makan babi mulutnya bau apa Bun? Aduh, bau babi. Mulut kok bau babi? Ini kita nengok babi aja jijik. Ini ada orang mulutnya yang bau babi. Parah. Aduh, saya perut bertanggung jawab. Aduh, minum dulu aku, Bu. Silakan tanya Bang Juma. Ya, permisi aku minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tengok babi aja jijik. Ini ada manusia mulutnya bau babi. Orang punya tangan aja nih, tanganku nih kalau bau babi malunya aku setengah mati. Tanganku bau babi. Ini bagian sensitif yang masuk ke dalam tubuh. Mulut bau babi. Oh my God. Orang itu pengaruh karena orang dibilang tablik, dibilang demo. Itu karena makan babi tuh. Nah, itulah. Itu orang tablik dan demo. Nah, itu. Ini kan lucu nih. Orang tak punya akal itu Bang Juma. Orang ini lucu Bang. Orang lucu nih. Orang pakai baju kan, cium bajunya. Baju orang tak punya akal itu makan babi. Iya. Baunya bajunya ini bau babi, dibukanya baju itu dibuang, trak ganti baju kan gitu. Iya kan ya? Betul kan? Iya. Betul. Nah, dia pakai kaos kaki, diciumnya kaos kakinya bau babi. Kok bau babi? Buang kaos kaki, ganti yang baru. Pakai celana dalam bau babi, buang celana dalam, ganti yang baru. Mulut bau babi, bisa nggak mulut dibuang diganti? Masih dipakainya, udah jelas-jelas bau babi mulutnya, masih juga dipakai, congor, dipakai menghujat pula tuh ke Islam. Sakit dada kau kan? Langsung kau datang besok. Kalau di mulut bang, berarti ngikut ke wajah tuh bang, ke muka. Bisa jadi bang. Kalau itu aku angkat tangan kalau itu. Iya, memang peta kok. Memang peta kok. Cuma mau dibilang memang peta.
Aduh, gara-gara bahas kayak gitu teman aku mualaf loh, gara-gara bahas kayak gini. Keren Bunda Mila. Ya Bun. Bunda Rahma mau tanya, boleh? Iya, tanya Mbak, tapi jangan minum. Kenapa mau minum tadi? Puasa. Enggak, saya cuci muka pakai air soto, nggak apa-apa kan? Saya mau tanya Bun, kalau orang makan coto Makassar mulutnya bau apa Bun? Bau coto. Nah, kalau makan bakso mulutnya bau? Bau bakso. Kalau makan babi mulutnya bau? Bau babi. Alamak, parah kali bah penderitaannya mereka bah. Aduh, pantas saja di dalam kitab Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang membakar habis semua yang makan babi dan makan tikus. Wah, parah bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang semuanya ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunaikan ibadah puasa ya. Iya, Masya Allah. Ada pula musiknya ini, pengantar tidur. Jangan pakai musik, jangan pakai musik. Tapi kan Bang, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Aku tanda tanya juga Bang, ya kan? Artinya pemfitnahan yang jelas ya kan. Apakah memang karena ada tekanan dari sana ya kan Bang? Hah? Kan begitu. Ya kan? Apakah ada tekanan dari sana? Hah? Biasa. Donasi. Ya kan? Apakah ada tekanan? Ini kok nggak beres-beres kerjaan ini? Kan begitu. Orang tablik kok dibilang demo, macam babi tuh mulutnya tuh. Thank you Bun. Berkah. Cemana? Nggak bisa bedakan antara demo dengan tablik. Apalah ngarang aja. Jadi si Dosme ini kalau makan babi mulutnya bau babi Bang. Udahlah pas lah kayak babi Bunda. Tahu lah. Kalau sudah fitnah itu udah kayak babi. Yang namanya sudah fitnah itu bukan kayak lagi udah babi udah. Ya kan? Iyalah. Iya. Kalau udah fitnah. Aku bertanya sedikit. Jadi mulutnya bau babi. Ya, bukan babi pun udah babi pun namanya fitnah. Mau aku bertanya sedikit. Izin bertanya sedikit Gurunda. Nah, kenapa babi ini konotasinya itu buruk? Terus kenapa mereka ini doyan makanan favoritnya kan? Padahal kalau kita lihat di Bible tuh, di Yesaya, di Imamat tuh sesuatu kata jangan di mana itu jangan kau melemparkan mutiara ke babi nanti dia akan mengoyak. Nah, kenapa tuh konotasi babi itu sesuatu yang buruk? Orang Bekalahi pun kalau dia marah dasar kau babi, ya kan? Nah, kenapa mereka makan nih? Apa itu fenomena apa itu Gurunda? Silakan. Ya, menurut ilmu kedokteran. Iya, ilmu kedokteran. Orang yang suka makan babi pasti orang Kristen, betul? Iya. Betul. Salah enggak itu menurutku? Betul. Betul, Mitia, iya. Betul. Menurut ilmuwan, DNA babi itu 80% sama dengan unsur DNA yang ada pada manusia. Betul? Betul. Iya. Berarti makan babi itu sama dengan makan manusia. Melak ujas saya deh. Lebihan itu. Ya itu benar-benar. Makanya babi sering jadi percontohan yang. Nah itu dia masalah. Babi itu parah loh. Begini loh. Itu kan memang benar-benar diharamkan. Kenapa? Ketika itu diharamkan dimakan, itu menyebabkan menolak kebenaran. Iblis itu bersarang di tubuh. Sama kayak minuman diharamkan. Begitu minum oyong kan? Apapun kita sampaikan nggak nyambung. Nah gitu juga lah. Di sini babi itu cara memotongnya, besi dipanaskan, digantung, dicucuk pantatnya. Apa nggak mengkaing-kaing babi itu, kasihan nengoknya kan? Gimana bunyinya itu Bang? Ngaing katanya. Coba besi dipanaskan. Waduh, pas lah kayak cowok anak kayak bunyi motor. Pas kayak cewek cowok anak tuh. Jadi
Jadi itu kan digantung di atas besi, kakinya dua-dua diikat ya kan, terus ya kan gantung. Besi dipanaskan, bunyinya, aing. Pas kayak gitulah, pas kayak congor kayak anak motor, kayak congor anak tuh. Pas kayak motor congor. RS. Iya betul. Pas kayak congor anak itu suara dibarengin dengan joget. Pas kayak gitu suaranya. Suara typingan tulisan dibarengin dengan joget. Nah, itu dia. Pas lah itu. Jadi kalau habis makan babi mulutnya bau itu. Iyalah, pas lah udah. Kalau udah fitnah babi itu namanya. Kalau udah fitnah babi namanya. Kayak lagi. Iya. Aku pening nggak bisa bedakan mana demo mana tabli. Apalah, karang aja. Kalau demo, aduh salah. Izin Bunda. Pernah tahu kehidupan babi nggak bagaimana? Gimana? Cara hidup babi. Kalau ayam kan kita tahu ayam bagaimana. Kalau babi pernah tahu? Babi itu dia membiarkan, yang setahu aku membiarkan, misalkan dia dikawini sama jantan lain. Jantan lain membiarkan juga. Iya. Setahu aku ya. Tapi dia harus berhubungan dulu tuh berdua. Iya, benar. Ya udah. Maksudnya babi dengan babi berhubungan. Ya, baru dia. Kalau ayam kan kita umpamanya ada pejantan satu, ada betina. Dia kejar babi dengan betina, babi, kan? bunda juga, Bunda Bila juga. Ya babi dengan babi lah, masa babi dengan apa? Bukan gitu. Maksudnya jantan sama jantan, Gurunda. Jantan sama jantan biasa begitu. Nanti Kalau habis itu babi baru dia gitu kejar dia. perempuannya, betinanya. Kalau ayam kan enggak, ada pejantan sama betina dia kejar tuh sampai ribut ya kan sama pejantan. Kalau babi enggak, dia pakai dulu, ini baru dia ke betina. Tuh begitu tuh. Jadi babi ada juga LGBT, mama lagi Iya. ya. Jantan sama jantan. Iya. Jantan sama jantan dia, Bunda. Kan saya udah pernah ceritain Bun waktu kapan lalu. Itu serius? Iya, serius itu Ada penelitiannya. Dan kalau dilihat dari leher, dia nggak punya leher kan. Jadi sebenarnya babi itu dia punya vein itu hampir sama dengan manusia. Makanya itu sebenarnya buat riset itu, bukannya buat dimakan. Tapi manusia ada lehernya, Bun. Ya manusia ada lehernya, cuman dia enggak. Memang bukan buat disembelih istilahnya. Cuma buat bom gak ada lehernya, Gurunda. Bom gak ada leher. Aduh, bahaya ini. Bahaya ini. Iya, bahaya benar. Bahaya. Oh gitu ya. Jadi babi itu begitu. Begitu. Oh. Iya. Jadi apa ya? Fitnah, mengumpat, memang udah cemana ya? Memang kayak gitu ya. Karena mungkin dosa sudah ditebus mungkin ya, Bang. Karena mungkin dosa sudah ditebus, jadi bisa berbuat apa aja, bebas gitu ya. Gimana itu? Kemungkinan bisa Iya, jadi. Ya? Bisa jadi ya. Aku Iya, pun 1 Yohanes 1 kan gitu. Kesel juga aku nih, kendaraan rusak gara-gara Pertamax ini dioplos. Rusak kendaraannya si Pertamax. Coba lah, kan kurang ajar. Ku cari rupanya direkturnya Oten. Orang Kristen tuh, Rifa Siahan. Astaga. Apa sih? Ya. Oke. Izin Gurunda, izin semua saudaraku, izin host. Oke ya teman-teman netizen, saudaraku yang baik hati pandai menabung, yang 3K lebih ini tolong di follow saudaramu yang di atas ya. Bunda Mila tolong di follow, beliau sering mensupport para kita ini ya saudaraku ya. Tombak Jadi kemarin, baru tolong kemarin jadi tombak. Oh di tombak ya, tolong di follow yang di atas ya. Terima kasih banyak. Masya Allah berkah selalu ya saudaraku. Semoga keringanan tangan kalian mempolo-polo kami di atas ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti bagi donat 20 sehari tuh. Keren. Nah, follow Bunda Mila, follow kami. Teman-teman saudaraku ya, itu adalah bentuk perjuangan kita bersama ya. Banyak cara kita untuk menyuarakan kebenaran dengan follow, mensupport kami. Insyaallah itu berkah saudaraku ya. Sudah ya, Masya Allah. Thank you. Selamat, terima kasih. Lanjut. Nah, Masya Allah. Kalau 2000 nih yang follow, wish keren. Langsung donat 20. Wah, mampak, Masya Allah ya. Bang Zuma udah sahur belum? Udah Bun, udah.
Oh ya udah pagi ya, udah jam berapa nih? Jam 6 nih. Ya, jangan usik agama. Monitor. Ya. Ya. Ini kok lagi puasa pada Udahlah, agamamu apa dulu tanya. Kok bisa begitu namamu? Langsung aja. Agamamu apa? Kami ajak Kristen menghargai bulan puasa. Oh, kok Kristen? Wah, Kristen itu yang menghabiskan takjil. Kalian ini semalam aku dengar tunggu diam sebentar. Tadi malam ya dengar dulu sebentar aku bicara. Sebentar diam. Sebentar kau. Tadi malam aku lihat di Komal ada 2 Komal Kristen, 2 Komal Kristen. Diam kau dulu. Kau ceramah. Harusnya tunjukin. Diam kau dulu. Dengar. Tadi malam aku dengar di Komal 2 Kristen ya. Mereka mengatakan kami merasa terganggu Ramadan nih gitu. Cobalah, kan kurang ajar kan? Hah? Bangun subuh orang ribut-ribut, sahur orang lagi tidur deh. Kan kurang ajar itu. Hah? Iya. Mulut kalian memang nggak ada. Nanti takjil kami habiskan duluan. Memang apa? Jangan. Sekarang aku tanya. Oke, baik. Oke, ntar aku tanya kau dulu ya. Kalau memang mereka di dalam satu Komal itu ada 9, kenapa yang lain tidak ada menasihatin? Justru ketawa dan mendukung. Mana? Kenapa nggak menasihatin? Nggak boleh kayak gitu. Seharusnya gitu tuh. Ketika ada yang bernarasi seperti itu, ini malah ketawa, iya. Apakah itu dikarenakan oknum? Sekarang saya tanya ke kamu juga. Terganggu kau rupanya? Di saat sahur terganggu kau? Juga nuduh. Di mana? Artinya apa? Diam kau. Artinya apa? Siapa yang tidak toleransi? Siapa yang tidak toleransi? Hah? Terganggu? Yang terganggu itu kami. Siapa yang ngajarkan kalian ke gereja? Siapa yang ngajarkan ke gereja? Tim Minggu Macet. Siapa? Ada nggak yang ngajarkan ke gereja? Tapi kami biarkan kalian toleransi kepala otak kalian tuh. Semalam aku dengar kayak gitu Komaloten. Ada di puasa gini, orang lagi tidur enak-enak tidur, sahur ribut-ribut, bangun deh. Kan yang lainnya itu pun mendukung gitu. Iya katanya. Cobalah. Nggak ada otak. Kalau masalah toleransi udah cukup toleransi mengangkat minoritas. 2 Komal semalam kayak itu membahas itu mau Ramadan nih. Yang lain ketawa mendukung, iya katanya. Iya semuanya mendukung. Nggak ada menasihatin, nggak boleh gitulah. Kita kan toleransi. Seharusnya ada satu kata gitu loh. Nggak boleh gitu. Ini kan hidup bertoleransi kan? Enggak, mendukung. Parah kali memang. Nanti digas kayak gini nih lah kalian nih. Mencubit mau, dicubit balik nggak terima. Orang ajar, mau penjajah itulah. Kita kan nggak terima, ya merasa terganggu. Ini setahun sekali kita melaksanakan ibadah. Setahun sekali kita lakukan. Karena merasa itu kita bangun pagi, subuh kan sahur biasa kan. Sahur menjerit orang terganggu, lagi anak tidur. Itu gak terimanya. Ya kan gampang pindah aja ke negara mayoritas Oten. Sana. Di sana itu malah dilarang tuh teriak-teriak tuh. Kami Islam tidak pernah menganggap kalian minoritas, nggak ada. Di negara Indonesia ini kami tidak pernah memandang mana minoritas, nggak ada. Cuman kalian yang sering mengakui diri kalian minoritas. Cobalah, kalian yang selalu menyampaikan kalian minoritas, kalian yang kebaperan kali. Kalau kami nggak pernah menganggap kalian minoritas, nggak ada, nggak pernah menganggap. Pikiran kami pun nggak ada minoritas, sama semua negara ini semua sama, nggak ada minoritas, nggak ada. Enggak, mestinya dia minoritas harus tahu diri. Minoritas itu tahu diri lah kalian, tahu malu lah kalian, tahu diri lah, jangan belagu. Dan minoritas belagu lagi. Aneh ini, ini macam protes. Minoritas gak tahu diri. Sudah cuci hidungnya karena setan kan menempel di situ selama semalam. Taulah kebenaran si kampret. Aduh, kau ganti pula lagi nama-nama kau. Kemarin kau ganti kebenaran, akal. Nama-nama kau ini ditujukan kepada kau sendiri, bukan ke kami. Udah ada akal kau. Menuhankan manusia. Ada akal. Kau buat pula tanya, akal itu untuk siapa? Untukmu, bukan untuk kami. Kebenaran itu untuk siapa? Untukmu. Udah ada akal kau. Menuhankan manusia. Yang sama kayak kita. Ya, manusia yang bernama Yesus yang punya kuasa, ya Blender. Yang di mana Yesus pernah mengajarkan kepada pengikutnya kalau dia punya kuasa?
Kita bukan lihat ajarannya. Nah, ini bahaya ini. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada pengikutnya kalau dia punya kuasa? Ayo. Oke, kita lihat perbuatan-perbuatannya sebagai bukan, bukti. Kamu harus berdalil. Jangan kau sembunyikan dalil. Dalilnya ada di dalam kitabmu. Yesus kan mengatakan seperti ini ya. Kepadaku telah diberikan kuasa. Oke, saya kasih aplaus dulu. Ucapan itu kawan, itu ucapan ketika sudah terjadi penyaliban atau belum terjadi penyaliban? Mau sudah terjadi kek, mau belum terjadi. Ini ada akalnya katanya. Pakai akal tapi tidak dipakai. Saya ulang. Ucapan yang muncul di Bible yang terlontar kepadaku telah diberi kuasa, itu diucapkan kemudian sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Malah kita diberikan kuasa dan di bumi itu setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Setelah penyaliban. Aplaus lagi. Hitung aplausnya ya. Aplaus lagi. Ketika sebelum terjadi penyaliban, apakah Yesus sudah pernah mengatakan segala firman telah dia sampaikan? Dia ucapkan atau tidak? Jawab. Ayo. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang diberikan Tuhan untuk disampaikan kepada pengikutnya semuanya telah disampaikan. Betul? Betul. Oke, pertanyaannya, ada tidak ucapan dari antara seluruh firman itu bahwa segala kuasa telah diberikan kepada Yesus? Ada enggak? Ada. Di mana? Sedangkan Anda sendiri mengatakan bahwa ucapan yang mengatakan bahwasanya kepadaku telah diberi kuasa itu nanti setelah tragedi penyaliban. Betul? Betul. Nah, berarti Yesus tidak pernah mengatakan bahwa segala firman, segala kuasa telah diberikan kepadaku sebelum penyaliban. Betul? Sebelum penyaliban dia betul tidak kan? mengucapkan, tapi dia melakukan. Enggak ada cerita itu, jangan kau tambah-tambahin. Nah, sedangkan Yesusnya berkata sebelum penyaliban, dengar, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Betul? Betul. Berarti yang berkata kepada aku telah diberi kuasa itu Yesus atau bukan? Yesus dong, masa yang lain sih? Sekarang Anda menjawab sendiri. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada enggak ucapan Yesus di antara segala firman itu yang mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku? Ada enggak? Ada itu enggak? Kan ada di Matius, sebentar saya ambil ayatnya ya biar 28 itu 28 nomor 18. Bukan itu permasalahan. Oh iya dong. Sekarang permasalahannya, coba jangan berpura-pura Anda itu tidak punya akal. Nama akun Anda akal. Yesus sebelum tragedi penyaliban berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, di antara seluruh firman yang diberikan kepada Yesus, ada tidak firman yang berbunyi kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada nggak ucapan itu sebelum penyaliban? Sebelum penyaliban adalah, makanya Yesus menyampaikan. Di mana Yesus mengatakan itu sebelum penyaliban bahwa segala kuasa diberikan kepadaku? Di mana Yesus katakan itu? Melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya Yesus. Alamak. Hei, Yesus melalui perbuatannya itu dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi jangan kok karang-karang. Yohanes 5 nomor 37. Dengar. Yohanes 5 nomor 37. Nomor 36. Apa kata Yesus?
ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi jangan kau tambah-tambahi, jangan kau tafsir bebas, jangan kau fitnah Yesus, gak bagus. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Dan ternyata di antara seluruh firman tidak ada yang berbunyi kepadaku telah diberi kuasa. Jadi yang berkata, kesalahan Anda saat ini apa? Menyamakan Isa yang lahir di abad ke-7 dengan Yesus yang di abad pertama, itu kesalahan Anda. Tak ada hubungannya, tak ada hubungannya. Sekarang saya ulang lagi. Sekarang saya ulang lagi ya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Sebelum penyaliban, apakah seluruh firman telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya? Sebelum penyaliban? Sudah kan? Nah, sebelum penyaliban ada nggak ucapan Yesus kepadaku telah diberi kuasa? Melalui perbuatan-perbuatannya yang ada. Saya bukan perbuatan itu, kan tadi sudah kubilang samamu, perbuatan yang terjadi Yesus sendiri itu karena dia utusan, bukti bahwa dia utusan. Bukan itu. Ada nggak ucapan Yesus yang berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku? Ada nggak ucapan itu? Nah, contohnya apa? Dia mengatakan aku adalah Tuhan dari hari Sabat, ya. Jadi yang Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Yang saya tanya kepadaku telah diberi kuasa, itu loh yang saya tanya. Jangan kau lari kemana-mana. Ada nggak ucapan itu? Ada nggak ucapan itu? Hei, ada nggak ucapan itu? Kan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ada tidak di antara segala firman perkataan yang berkata kepadaku telah diberi kuasa? Ada nggak? Ada atau tidak ada? Akan melalui perbuatannya yang ajaib, cuma bukan perbuatan, kawan. Ini firman. Segala firman yang engkau berikan, firman, bukan perbuatan, firman, perkataan. Ada nggak? Yesus itu nggak suka mengulang-ulang kata-katanya, makanya Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Astagfirullahalazim. Yesus berkata di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti harus firman yang datang dari Tuhannya yang ia sampaikan. Betul? Nah, ada nggak Yesus pernah mengatakan di antara seluruh firman itu bahwa kepadaku telah diberi kuasa? Ada nggak? Tidak ada. Nah, muncul pertanyaan, saya bantu Anda untuk jujur. Tidak ada, ya, tidak ada sama sekali. Nah, sekarang siapa yang pernah berkata kepadanya telah diberi kuasa? Sebelum penyaliban ada oknum yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa? Jujur. Jujur. Jujurlah padaku walaupun itu pahit. Sebelum penyaliban ada sosok yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa? Jawab. Jangan memaksakan diri Anda itu. Sekali lagi saya tanya. Sebelum penyaliban ada sosok yang berkata kepadaku telah diberi kuasa, dan itu bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus malah mengatakan, aku tidak berkuasa apapun dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Tetapi ada makhluk yang berbentuk roh yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Itu siapa, Cak Ayu? Jawab jujur, jangan malu. Jemaah, itu siapa? 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 Di dalam Lukas 4 nomor 6 itu siapa? Jawab. Anda ngawur Anda. Ngawur katanya. Tengoklah teman-teman, ini data teman-teman. Nama akunnya akal, tapi tidak berfungsi. Sayang kan? Sayang. Yesus sebelum penyaliban berkata,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Dan di antara seluruh firman itu tidak ada satupun yang berkata kepadaku telah diberi kuasa. Namun di ufuk yang berbeda ada iblis mengaku dengan mulutnya sendiri di dalam Lukas 4 nomor 6, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Itu siapa? 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 Itu siapa? Anda sedang Itu puasa siapa? tidak? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tidak lain adalah iblis yang terkutuk. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Sekarang kita buktikan. Siapa yang berkata kepadaku telah diberi kuasa selain Yesus? Siapa? 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 Malu. Malu. Baca. Malu. Malu. Jadi yang berkata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tapi Kristus. Masih mau aku datang besok? Udahlah kawan, akui aja lah kawan. Karena iblislah yang menjatuhkan Adam dengan memerintahkan memakan semua yang diharamkan. Ayo, saya narasi Anda. Kita baca ayat Anda kan tadi di mana iblis mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Oke. Lukas 4. Justru saya ngajarin kamu tadi. Jangan kau pura-pura di mana kira-kira. Jangan kau uji saya dengan Bible. Jangan kau uji saya. Lukas 4. Lukas 4 itu. Mau tahu nomornya? Nomor 6. Tak ajarin samamu. Ayo, siapa itu yang berkata? Iblis kan? Kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Kalau iblis berkehendak memberikan kuasa itu kepada orang yang masuk di dalam kubur, boleh tidak? Oke, saya jawab ya, saudara. Boleh tidak ketika iblis memberikan kuasa? Sebentar. Iblis itu penipu enggak? Penipu. Manusia dibilang Tuhan, itu pasti penipu. Maria melahirkan manusia dibilang Tuhan, itu penipu. Yang lahir di kota Daud manusia yang diurapi Tuhan dianggap Tuhan, itu penipu. Iblis itu penipu, udah pasti. Udah pasti. Ya, jangan kejam-kejam dulu, santai. Kamu kan tanya samaku, itu penipu, itu iblis, itu iblis. Propasis itu mengelabui. Ya, terkait dengan Yesus diberitakan dengan cara menipu atau mengelabui atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita, itu iblis. Ya, apalagi iblis mengaku diberikan kuasa, nipu dia enggak? Loh, nipu iblis itu, kamu lihat, baca Kejadian 3 nomor 15. Mampus kau di sini. Diam. Iblis bukan menyatakan telah diberi kuasa, kira-kira. Diam kawan, diam. Kejadian 3. Kejadian 3 nomor 15. Iblis diberi kuasa untuk melumpuhkan keturunan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan di sana? Elohim. Antar siapa? Antar iblis dan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan menghancurkan tumitnya. Berarti iblis diberi kuasa oleh siapa? Oleh siapa? Iblis diberi kuasa oleh siapa? Mengadakan permusuhan, bukan diberi Siapa kuasa. yang mengadakan? Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang mengadakan permusuhan? Kamu tadi sudah mengatakan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang mengadakan permusuhan? Elohim. Berarti yang menciptakan permusuhan pertama kali siapa?
menciptakan permusuhan. Sebentar, saya terangkan. Akan mengadakan. Ya, sebentar. Santai aja cuma. Nggak ada yang perlu kita kejar di sini. Ya, kamu harus santai karena kau udah ke pojok. Masa kau yang harus ngamuk-ngamuk kemudian kau harus santai. Loh, kok kalian klaim? Pertanyaan saya sederhana. Yang mengadakan, yang menciptakan permusuhan pertama kali itu siapa? Siapa Dek? Siapa Dek? Nama akunmu kalau kau nggak jawab ini kau ganti Cendol, jangan Akal. Cendol. Yang mengadakan permusuhan antara iblis dengan keturunan Adam itu siapa? Siapa yang mengadakan? Mengadakan artinya menciptakan. Itu siapa yang mengadakan itu? Siapa? Oke, saya baca ya. Saya dulu. Macet. Oh, sebentar. Bukan macet internasional. Menjelaskan tentang permusuhan ini gini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Siapa yang mengadakan? Sebentar. Antara keturunan. Siapa yang mengadakan? Antara keturunannya. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan? Elohim menyatakan permusuhan ini sebagai konsekuensi dari dosa Adam dan Hawa. Jadi permusuhan ini digambarkan dengan pertempuran antara ular. Siapa yang mengadakan? Itu pertanyaan saya tuh. Kok dari tadi itu kemana-mana kau? Cendol. Jangan kemana-mana. Pertanyaannya jelas. Yang mengadakan permusuhan ini siapa? Jadi permusuhan ini merupakan nubuat tentang kemenangan akhir atas kejahatan. Maksudnya kau ingin jual Yesus gitu? Yesus yang ingin kau sisipkan masuk ke situ? Hah? Jadi pandai-pandaian kau ya? Keturunan Yesus di situ maksudnya apa? Keturunan Yesus keturunan akan dia lari Yesus. Kenapa larinya Yesus ke situ? Apa hubungannya Yesus di sana coba? Apa hubungannya? Karena begini. Makanya begini. Karena kenapa sih Yesus tidak mempunyai benih dari laki-laki? Itu karena apa? Kenapa? Karena dia nubuat ini bahwa dia dari keturunan perempuan ini, nggak ada keturunan laki-lakinya. Oke. Sekarang keturunan laki-laki bisa kamu jawab. Sekarang keturunan wanita yang dimaksud di sini. Kenapa kira-kira Isa tidak dilahirkan dari benih laki-laki? Kalau jawaban untuk Alkitab kita di sini, karena Allah mengatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Sedangkan kamu coba ayo, jawab. Kenapa Isa dilahirkan dari seorang laki-laki, tidak dari benih laki-laki? Sekarang Kejadian 3 nomor 5. Kamu hanya bisa lari-lari. Kamu tidak akan bisa jawab itu sampai kiamat kurang 5 menit. Kenapa Isa tidak dilahirkan dari benih laki-laki? Cendol. Kejadian 3 nomor 15 ini, keturunan yang dimaksud di sini siapa? Yesus. Udah kau turun. Kau bikin makruh puasa saya. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang gila yang pura-pura waras. Kamu turun. Manusia cendol, kau turun. Kamu nggak bisa jawab saya. Kau turun cendol. Turun cendol, turun. Saya minta kau turun cendol. Kau sisipkan sembahan kau ini. Bukan. Kau ditolong dengan kau turun. Karena kau sudah membuktikan dengan data akurat. Yesus tidak pernah mengatakan kepadaku diberi kuasa. Yang berkata kepadaku diberi kuasa itu adalah iblis. Kok tiba-tiba ada keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Kapan-kapannya Yesus punya firman kayak begitu? Kok dia sakti mandraguna setelah keluar dari kubur? Itu siapa? Itu siapa yang keluar dari kubur berkata seperti itu? Yesus kah? Nggak mungkin. Karena Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman.
Ada nggak Yesus di antara segala firman itu berkata kepada aku telah diberi kuasa? Nggak ada. Berarti itu muncul dari ucapan orang yang keluar dari kubur. Dan itu bukan bagian dari firman yang Yesus ajarkan. Lalu siapa dia? Cek. Ternyata Lukas 4 nomor 6. Yang berkata di Lukas 4 nomor 6 beri kuasa itu iblis. Dan Yesus katakan dalam Yohanes 12 nomor 30, Yesus berkata, aku memang tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini telah datang. Ayo, siapa penguasa dunia? Kata Yesus, tidak lama lagi aku berkata-kata, aku harus pergi, sebab penguasa dunia telah datang. Itu siapa penguasa dunia itu? Iblis. Iblis. Berarti yang mengaku tadi yang keluar dari kubur kepada aku telah diberi kuasa di dunia itu siapa? Iblis. Berarti yang berbicara pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk itu siapa? Iblis. Jadi yang berkata jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku itu siapa? Iblis. Jadi orang yang makan babi mulutnya bau? Bau iblis. Sudahlah ya, saudara cendol, kalau Anda masih punya kesempatan untuk bertobatlah. Jadilah Kristen yang jujur. Ya, jangan menjadi pembohong, jangan menjadi penipu. Karena dengan pola Anda berdiskusi kayak tadi kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka saling tolong menolong di dalam mendurhakai Tuhan dan mereka tak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Apa yang kau praktekkan barusan itu adalah cara-cara menyesatkan manusia. Dengan Anda mengatakan bla 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 dan seterusnya, itu adalah membenarkan Al-Quran bahwa si kafir dengan si iblis adalah saudara yang saling menolong untuk menjerat manusia agar manusia ikut seperti mereka durhaka kepada Tuhan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada setan yang seperti itu, setan yang terkutuk kayak si cendol. Demikian teman-teman, silakan. Berarti itulah iblis yang mulai naik-naik tadi nih ya. Iblis. Tapi kalau makan babi enggak mulutnya bukan kayak iblis, mulut tetap babi, tetap enggak berubah kayak babi tuh. Udah, akal kau ganti nama kau ya. Jadi cendol, jangan kau pakai akal. Nama kau pun dituju untuk kau sendiri, enggak gunakan akal. Apa itu? Ya, Bang Mr. Dalung. Mr. Dalung. Jadi teman-teman ya, umat Kristen ini kan kalau kita selalu diskusi kepada mereka, mereka selalu mengatakan, wah kami pasti masuk surga. Kami pasti masuk surga. Yang mengimanin Yesus, yang percaya Yesus juru selamat, pasti. Kata pastinya itu, ya kan, pasti. Jadi salahkah aku nanti kalau misalkan entahlah calon presiden ya kan, salahkah kira-kira aku membuat program untuk menyalipkan semua oten agar cepat sampai ke dalam Bapa? Salah kira-kira? Menyalipkan semua oten agar mereka cepat sampai ke surga bersama dengan Bapa. Salah nggak kira-kira? Artinya habis oten di Indonesia ini punah. Karena sering buat macet, diskusi macet, di Indomaret macet, ya kan? Macet untuk mengurangi kemacetan, ya kan? Kan lumayan untuk mengurangi kemacetan. Salahkah kira-kira? Kita salibkan, dan aku cari-cari loh di kitab mereka, mati bunuh diri berdosa. Gak ada mati bunuh diri berdosa di kitab mereka. Gak ada. Lagian dosanya sudah ditebus, ya kan? Kalau kita tanya dan sama Oten, manalah lebih kau pilih di dunia ini dengan banyak harta dibanding dengan di surga? Mana kau pilih? Oh surga dong. Ya udah mati aja sekarang, kenapa ya kan? Hah? Salah kita gitu? Nggak ya? Artinya kan kita memberikan ajaran kasih kepada mereka, kasih mereka cepat jumpa dengan Bapa di surga. Hah? Ya kan? Salah nggak? Kira-kira kemacetan kalau misalkan itu programnya, ini solusi ya, udah nggak macet lagi kerasa ya, nggak macet ya kira-kira ya, teman-teman ya, nggak macet ya, ya kan? Untuk apa lagi bagi yang susah,
Di dunia susah, cari makan susah, ya kan? Ya kan? Nah, bagus lah kayak gitu. Kita salibkan. Artinya dibuat anggaran daripada buat jalan tol, ya kan? Menghindari kemacetan, ya kan? Buat salib di setiap kecamatan. 15 salib dibuat, ya kan? Disalib. Ayo Ten, biar dijemput ke sama tuanmu. Berangkat. Ayo salib. Ya kan? Lama-lama punah. Ya kan? Jumpa lah. Di surga, langsung masuk surga. Katanya pasti. Giliran suruh mati takut. Masalahnya nggak ada. Kalau adalah mati bunuh diri berdosa, nggak apa-apa. Lagian kan juga Tuhannya juga bunuh diri, ya kan? Tuhannya kan juga bunuh diri, merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk disalib. Kan sama kan? Sama gitu juga Oten. Namanya pengikut Yesus. Ikutinlah apa kata Yesus. Mari mengorbankan diri kalian agar kalian cepat sampai ke surga. Cocok ya, cocok program itu, cocok. Cocok. Aku tengok soalnya di Indomaret, aku tengok pernah kemarin ya. Oten bisa pula di depan kasir nawar dia. Apa enggak? Aduh, pening kepalaku. Buat macet kan? Di Indomaret aja pun macet, di Alfamart macet, diskusi macet. Di sini macet semua. Di Alfamart orang mau buru-buru, dia pas di depan kasir nawar. Ini nggak bisa segini, ini nggak bisa segini. Apanya harga sudah dibanderol kok nawar? Kadang-kadang aneh aja Oten nih. Kan buat macet. Di Indomaret macet. Macet. Alfamart macet. Kalau di Alfamart lagi Alfamidi, suka-suka hatinya aja. Karena dia menganggap Tuhannya Alfamart, Alfamidi, Alpomega. Jadi macam Alfamart itu punya dia, nawar. Macam nawar. Kalau ditanya, Yesus, akulah Alfamart, Alfa Omega. Ya kan? Akulah Alfa Omega. Alfamart, Alfamidi. Jadi karena di Alfamart dia belanja, nawar dia. Ini Tuhanku ini katanya. Alfa Omega Tuhanku ini katanya. Jadi nawar buat macet. Orang mau buru-buru. Cuma belinya cuma 2, nawarnya. Kupikir dia belanjanya banyak, kok lama kali nih bayarannya. Kupikir belanjanya banyak lah ya kan, tak banyak mungkin lama lah. Rupanya begaduh, ini masa mahal kali di sana di sini Alfamidi sekian, ini kok bisa di sini harganya? Apa? Enggak, aku kemarin di Alfamidi harganya segini loh, ini di Alfamidi kok segini kan? Loh, apa aja begaduh? Udah dia buat, aduh memang buat macet aja Oten, betul lah, cocok lah ya, cocok ya teman-teman ya. Nanti dukung ya, mana tahu cawapres ya kan, dukung ya, mana tahu ya kan, dukung ya program ini teman-teman ya. Iyalah, menghindari kemacetan agar kita bantu mereka cepat sampai ke Bapa. Ya iyalah, kita festival surga lah. Karena kan mereka yang mengatakan, bukan kita ya kan, mereka loh. Oh pasti, congornya itu mengatakan pasti masuk surga. Kita tanya, malah dia pula marah itu. Kau nggak masuk surga, enak aja kau bilang nggak masuk surga kami. Kau nggak masuk surga, nggak mungkin, kami masuk surga. Ya udah mati aja lah kau sekarang kalau yakin kali kau nggak mau dimarahinnya aku, kurang ajar kau katanya. Coba lah, serba salah, ya kan? Kau yang mengatakan kau pasti masuk surga. Kusuruh kau mati, aku kan pilih. Kutanya sama kau, pilih mana kau di dunia dengan banyak harta atau di surga? Surga dong katanya. Ya udah mati aja lah sekarang, kok susah ribet. Bawa anak-anakmu, mana tahu ada keluargamu yang susah, ngapain lagi minjem duit, ya kan? Cocok ya? Cocok ya? Ya, Mr. Dalung, monitor. Itu program teman-teman ya, mana tahu ya kan? Untuk menghindari kemacetan. Nonton nih, di jalan macet. Ya, Mr. Dalung. Jangan kalian menghujat di bawah. Jangan kalian typing menghujat di bawah. Aku gas kalian nanti di sini. Berserak kalian, nggak mampu kalian dengar congorku. Memang ketawa tapi kena ke jantung congorku Ten. Hati-hati kalian. Jangan menghujat di bawah. Ya, jangan menghujat kalau mau naik. Jangan. Kami udah tahu ini. Memang inilah kalian sudah punya strategi. Ketua iblis kalian, ketum iblis kalian udah nelpon sama aku, udah nelpon. Nanti perencanaan kita di bulan Ramadan ini gencarkan serangan terhadap umat Islam. Sebelum Ramadan jangan kalian naik. Nanti pas Ramadan itulah kesempatan kita untuk menghantam mereka. Membuat mereka batal puasa dengan cara gas maju. Menghujat terus buat orang tua emosi. Itu katanya, itu ketum iblis kalian mengatakan. Jadi sekarang ini kalian nggak akan bisa berdiskusi, hanya menghujat saja kerja kalian. Tengoklah typingan di bawah, menghujat saja. Nah memang itu udah tahu kami programnya apa.
Jadi Mas kalau kayak gitu langsung dibisukan aja. Oten-oten. Nggak bisa. Angek lan iblis. Angek. Nggak bisa. Nggak bisa iblis. Angek. Kami udah tahu rencanamu iblis. Udah tahu. Puasa-puasa gini lah rencana kalian menghantam. Kami udah tahu. Ini kesempatan. Inilah upaya yang paling mudah buat iblis untuk menyerang kita. Batalkan puasa. Ini upaya paling mudah. Cobalah. Emosi-emosi aja dia naik ke atas menghujat. Naik ke atas menghujat. Itulah caranya. Menghujat. Agar kita emosi. Oh, umat Islam itu kan kalau dihujat agamanya dia marah katanya. Kan begitu. Udah tahu kata iblis tuh. Umat Islam itu kalau dihujat agamanya dia pasti marah tuh katanya. Udah. Sekarang kalian hujat aja mereka di Komal. Ini kesempatan. Wah gitu kata iblisnya. Itu dalam diri. Hujat aja dia. Typing di bawah. Hujat aja. Nanti orang tuh marah. Kalau marah makruh puasanya kan. Batal katanya. Gitu. Ini kesempatan iblis. Takjil. Nanti kita yang ngabisi takjil. Oten yang ngabisi takjil kurang ajar. Cobalah. Nanti kita yang ngabisi takjil kan kurang ajar kemarin. Nanti kalau sore kita yang belanja. Jadi buat yang jualan ya teman-teman ya, tandain ya. Minta KTP kalau bisa minta KTP-nya. Kalau takjil buat yang jual takjil, tolong kalau bisa diminta dulu KTP-nya. Kalau Oten dia mau borong jangan kasih ya. Jangan kasih. Ini Mr. Dalung nih monitor. Dalung. Mr. Dalung. Dalung. Alah. Turunin aja bang. Iya nggak ada. Turunin aja host. Ya Oten silakan. Ayo kalau kalian mau menghujat yuk. Jangan kalian lagi tapping menghujat di bawah ya. Jangan ku cekek kalian nanti. Banyak kali congorku. Inilah salah satu ini lagi sama Oten. Dalil dan dasar mereka mengatakan ya Yesus itu Tuhan, yang dibanggakan mereka karena Yesus bisa membangkitkan orang mati. Wow, asal ditanya, Yesus bisa membangkitkan orang mati, itu dia. Belum ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, tapi Tuhan kami Yesus bisa membangkitkan orang mati. Jadi itu dasarnya kau Tuhankan dia. Oh iya dong. Di mana lagi gak ada katanya. Oke, sekarang ku tanya gini kau. Ku buat kau uji perbandingan ya. Nah, ini ada dua jalan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Oke, silakan. Yang di kanan ini ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Ya, yang di kanan. Ini ada jalan ke kiri. Ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung apa? Burung nanatmu itu, gue bilang. Nah, sekarang gue tanya, burungmu itu mati nih, gue bilang. Burungmu itu mati. Nah, sekarang mana yang kau pilih? Kau pilih orang yang bisa menghidupkan orang mati atau bisa menghidupkan orang yang mati? Ayo, bingung dia, Oten. Bingung. Kok ke situ loh. Ini sekarang begini loh, artinya apa? Ada yang lebih langit di atas langit lagi. Tujuannya ke situ nih. Kau terlalu membanggakan orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, sekarang mana kau pilih? Bilang. Bingung, Oten. Bingung. Mana kau pilih? Ke kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, yang ke kiri ada yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kau mati nih, bilang. Pilih mana kau? Pasti kau pilih yang menghidupkan orang burung mati, ya kan? Kau tinggalkan orang yang bisa menghidupkan orang mati itu. Kau tinggalkan. Pastilah. Jadi itulah tidak menjadi. Itu artinya analogi seperti itu tidak menjadi acuannya lah seperti itu. Jangan kau jadikan dalil karena menghidupkan orang mati terus kau tuhankan. Nabi Muhammad pun ada. Nabi Muhammad banyak itu loh. Bisa menghidupkan orang yang mati loh. Cuman tidak digembor-gemborkan. Takutnya apa? Nanti dikultuskan kayak gini, dijadikan Tuhan. Nah itulah. Itu loh teman-teman. Nabi Muhammad pun banyak itu kisahnya. Beliau bisa menghidupkan orang mati. Cuman tidak dibesar-besarkan, tidak digembor-gemborkan. Takut ujungnya nanti dituhankan, dikultuskan. Sama. Itu loh. Cuman kami nggak seheboh kalian. Ini dasarnya. Menghidupkan orang mati, bangkit di hari ketiga. Yang namanya orang mati ya pocong lah, hantu. Bangkit dari kubur ya hantu. Itu yang diandalkan, bangkit dari kubur. Kalau data tuh lagi data, bangkit di hari ketiga. Mana pula bangkit di hari ketiga dia? Di hari kedua dia bangkit. Matinya hari Jumat. Hari Jumat jam 3 masih menyebut Eli Eli lama sabahtani, masih hidup, ya kan?
Dihitungkan dari kematian Yesus. Eli Eli lama sabachthani itu pukul 15.00 masih hidup. Pergantian waktu Yahudi yaitu pukul 18.00 saat itu ya. Pergantian waktu Yahudi pukul 18 sore. Nah, jadi kita hitung nih. Dari Jumat sore jam 18 ke Sabtu sore jam 18.00 1 hari. Dari jam 18 sampai Minggu jam 18 2 hari. Dari Minggu jam 18 sampai Senin jam 18 3 hari. Udah. Ini Minggu pagi jasad Yesus sudah hilang, udah bangkit. Hari keberapakah itu? Hari kedua kan? Hari kedua nggak? Nah, tapi kalau oten-oten ketika dibahas itu, dari pukul 3 sore sampai ke pukul 6 sore, dihitungnya 1 hari. 1 hari dihitungnya itu. Coba. Yang namanya hitungan 1 hari kan 24 jam. Di seluruh dunia kan kalau hitungan hari 24 jam ya. Hanya saja pergantian waktu berbeda-beda. Kalau kita di Indonesia ini pergantian waktu kita jam 12 malam ya. Jam 1 malam ya. Jam pergantian waktu. Kalau di Yahudi jam 18. Matahari terbenam. Itu pergantian waktunya. Tapi kan hitungannya tetap 24 jam. Nah, oten dari Jumat sore, dari Jumat sampai ke pergantian waktu hari Sabat itu jam 18. Dihitung 1 hari. Gimana cara ngitung 1 harinya itu? Yang namanya 1 hari, ada siang, ada malam. Ini cuma selisihnya 2 jam, kok bisa dihitung 1 hari? Hah? Cobalah, Ten. Yesus itu, coba kita hitung yuk, mari kita hitung. Kan gitu kan, dia hari Sabat pergantian waktu. Jumat hari Minggu pagi, jasadnya sudah hilang. Hari kedua dia bangkit, bukan hari ketiga, Ten. Coba perhatikan baik-baik, perhatikan. Hari kedua dia bangkit, ya kan? Nah, ayo kita bantai, kita hitung tuh yuk. Biar kalian pahami sendiri. Eli lama sabachthani itu pukul 3 masih hidup. Pukul 3 masih hidup ya. Masih dia berkata, Eli, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku, Tuhan? Kan gitu. Habis itu udah. Terus kan kemudian aku mau tanya di Yohanes 19:39. Saat itu kematian, ini ada mengganjal sedikit ya, mengganjal. Saat kematian Yesus, saat itu Yohanes 19:38, karena menjelang hari Sabat, kemudian Pilatus memerintahkan untuk menyegerakan penyaliban tersebut, karena hari Sabat tidak boleh melakukan kegiatan. Nah, akhirnya si Yusuf meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jasadnya Yesus. Meminta izin. Yohanes 19:39, lanjut ya. Kemudian Nikodemus datang membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati. Minyak mur dan gaharu. Nah, setelah aku baca di Google aku baca. Minyak mur itu fungsinya untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Minyak gaharu, aku baca di Google minyak gaharu fungsinya itu. Minyak gaharu itu adalah sebagai minyak atau aromaterapi untuk meningkatkan orang yang telah menghadapi depresi ataupun trauma. Minyak aromaterapi untuk membuat untuk meningkatkan orang yang mengalami depresi dan trauma. Itu fungsinya loh. Aku pikir minyak ini, tradisi Yahudi ya, untuk menguburkan gitu loh. Rupanya tidak. Kan begitu. Ya, Ilyas, Las Medan, please. Ritor. Yo. Ya, kalau ada oten Bang Blender, nggak ada oten ya? Iya. Ya, ini Islam Kristen. Iya, saya Kristen. Kristen, Bang ya. Bang, coba saya tanya, Bang, tadi kan, Bang. Ini kan Yesus kan memang bangkitnya di hari apa, Bang? Iya, itu kan hitungan hari, Bang. Jadi jangan Anda fokus pada perhitungan 1 hari 24 jam. Jadi hari Jumat dia mati, kemudian hitungannya itu Jumat, Sabtu, Minggu dia bangkit. Itu 1 hari emang berapa jam, Bang? 1 hari emang berapa jam? Enggak. Tetapi penulis bukan perhitungan masalah tentang 1 hari 24 jamnya, bukan, Bang. Tapi dia berbicara tentang hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kan ada 3 hari, seperti itu. Jadi bukan berhitung jamnya, bukan. Baik, Bang. Ada di situ dikatakan dia bangkit di hari
hari ya Bang ya. Dia bangkit di hari, dia bangkit di bulan. Kalau hitungan, kalau ada pernyataan satu kata hari Bang, berarti merujuk kepada 24 jam atau tidak Bang? Begini Bang, kebenaran itu kita harus mengikuti cara berpikir penulis itu. Jadi kalau dia mengatakan dia bangkit pada hari yang ketiga, perhitungan dia di hari pertama itu hari Jumat, di hari kedua itu. Jadi jangan Anda pakai nalar Anda, nggak bisa seperti itu. Ya nanti Anda kalau menulis kitab tentang apa, tentang cerita Anda, ya silakan dengan nalar Anda. Bang Blender, biar aku yang jawab Bang. Iya. Itu memang ada di situ penjelasannya atau cuma otak kau aja yang mikir seperti itu? Itu kan 3 hari itu. Ya nggak bisa lah. Tetapi kan sesuai dengan jalan ceritanya, jalan ceritanya. Dia mengatakan pada hari yang ketiga, kan memang di hari Minggu bangkitnya. Itu namanya assuming. Assuming berdasarkan dengan data apa yang dia tuliskan. Datanya apa? Nggak ada penjelasan di situ. Dia mati pada hari, dia mati pada hari Jumat. Kemudian dia bangkit pada hari Minggu. Nggak usah teriak-teriak. Berarti kita dengar, berarti kita bisa menyimpulkan. Nggak usah teriak-teriak. Budak dengarnya. Pelan-pelan aja. Karena orang-orang tolol kayakmu harus memang agak suara. Kau yang tolol, kau yang nggak ngerti 3 hari pakai ngomong 3 hari cuma. Coba. Kau yang bodoh. Memakai nalarmu. Bodoh kau. Memakai nalarmu untuk memahami titik-titik orang. Kau yang pakai nalar, makanya kau masih Kristen. Nggak ada otak kau. Kau masih makan. Kalau sudah dikatakan pada hari yang ketiga, berarti hitungannya itu dari Jumat, Sabtu dan Minggu. Itu juga kenapa kamu tolak? Kau yang hitung sendiri. Kalian kesulitan mencari kesulitan. Hari saja kamu permasalahan coba. Bodoh, dengar kau ya. Kau yang bodoh itu kau yang bodoh. Nalarmu kemana coba? Dari Jumat dari Jumat sore, dari Jumat jam 3 ke jam 6 itu berapa? Itu hitung 1 hari, selisih 3 jam. 1 hari kau anggap itu? Itu bukan masalah perhitungan 1 hari 24 jam. Dia berbicara ada hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Sebenarnya nalarmu kemana sih? Sekarang otak kau yang kemana? Bang Blender, otaknya berbicara hari. Makan B2, dongok. Kau bisa bedakan nggak hari dan jam? Kau bisa bedakan nggak hari dan jam? Dia berbicara hari, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Terus kenapa kamu ributkan dengan 1 hari berapa jam? 1 hari 24 jam. 1 hari berapa jam? 1 hari berapa jam? Tentang itu, dongok, kau dengar ya? Lo dongok. Ada hari Jumat, ada hari Sabtu dan hari Minggu. Kurang ajar kau. Dongok. Kau yang kurang ajar. Kau kurang ajar. Kau dongok, bego kau. Turunkan aja, Os. Masa 1 hari berapa jam ditanya, suruh ngitung pakai otak dia sendiri? Emang lu siapa? Bikin-bikin sendiri, kesian. Ampun deh. Udah mulai kejang-kejang, Glenn. Netizen, saya nggak apa-apa marah-marah. Belum puasa soalnya di sini masih jam 4 sore. Nanti malam baru mau ini, jadi nggak apa-apa lah. Biar saya yang hajar nih mereka, oke? Nah. Emang harus begitu. Iya, masalah menghitung 1 tambah 1 tambah 1 saja pun 1, apalagi menghitung ini berserak. Iya, benar-benar berserak. Dasar. Ya. Introvert. Yuk kita bahas ini ya. Jadi kalian tidak bisa membuktikan, dengar ya. Selisihnya itu dari Jumat pukul 3 jam 15 sampai dengan jam 18. Cuman 3 hari, 3 jam selisihnya.